Halo. Halo, Halo. halo, halo teman-teman, sobat Hey. expert dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat selalu, Yes. dimudahkan segala urusannya, Mantap. diberkati sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Dik. Mantap mantap mantap. Gimana, Dik, kabar hari Eee, ini, Dik? Alhamdulillah baik Bang Denik, senang banget Ya, rasanya bisa kembali lagi di live session kita di Facebook ya. betul. Kita banyak banget deh, apa namanya, yang akan kita informasikan nih di, Ya, yang apa ya, hal-hal baru dari Microsoft terutama dari Windows 11 dan juga Microsoft 365. betul banget, Dik. Oke, Bang Den, sebelum kita Ya, mulai, kayaknya mhm kita mhm. sapa dulu kali ya teman-teman yang ada di ini ya, Betul, yang ada harus yang dong. ada di komen nih, kayaknya udah banyak banget nih, sekitar berapa orang yang udah, join. Ini Coba sekitar dari 26.000 ya, Dik? 26.000 ya, kayak kapasitas Iya, stadion ya, banyak banget oke. ternyata. Ya, Pertama kita dari sapa dulu. Irfanullah Ivan. Halo Ini Bang termasuk champion Ivan, Bang kita. Ivan ya, Ya, mantap. Sehat Bang Bang Irfan? Ivan, thank you udah hadir di sini. Kemudian ada Kita juga di juga di situ sini. Novia Ya, Andriani. Halo Kak Novia, Novia. selamat Halo, siang Kak Novia. Andri C. Pamulang hadir. Yes, thank Wih, you Andri. Ciputat Ada juga Al hadir. juga. Al, halo sobat expert, mantap. Ada Ciputat hadir, ada Thomas Ya, Chan. Hello Thomas. nah, Thomas Chan ini kayaknya Master sahabat trainer kita ya. dari betul dari Yes, hello Malaysia ya. Thomas. Ya, he's from Enjoy Malaysia. join. Yes. So Oke, enjoy nih. this live, Thomas. Iya. So we want to give some information about Microsoft 365. Yap, kayaknya dia Oke. udah live duluan kemarin. Iya, udah ngebahas Ada Rido duluan. BCP hadir, ada Ready juga di sana. Yes, Ya, Ready. Di sana jam berapa Om? Jam 2 di sini ya. sama ya. Oke, yuk apa Oke. kabar? Yes, Thomas, baik baik baik. Kita selalu Oke, sajikan selalu informasi yang terbaik juga buat teman-teman di sini yang senantiasa ikut live kita hari ini. yes Oke betul. ya. Ada yang minta disapa Bang Den. Sapa Apa aku tuh? Bang, Ainun Najib. Ainun Halo Najib Najib. dari Wih, Bekasi. dari Bekasi Jos. Yang paling jauh Oke, berarti dari Malaysia ya, Thomas dari ya. Malaysia, betul banget. Oke, Dik. Oke. Ini tanpa berpanjang lebar kita langsung aja. Eh kegiatan apa, Dik, yang lagi dilakuin saat ini, Dik? Oke, jadi sebenarnya Microsoft ini selalu memberikan informasi paling update mengenai Ya, Microsoft, 365 ya ataupun Windows 11 dan juga, ada hal baru yang mungkin teman-teman harus tahu nih di ya, Microsoft 365 itu punya banyak banget, apa ya, bisa dibilang tuh seperti tools ya buat teman-teman ya, untuk bisa lebih produktif lagi, seperti itu. betul. Salah satu contohnya apa Bang Den? Nah, ada beberapa yang sudah kita lakuin juga, kita udah training juga dengan salah satu prosesor juga, ada Intel sama AMD, kita Yes, udah melakukan juga. Terus juga kita masih announcement tentang yes. fitur yang terbaru dari Microsoft itu adalah aksesibilitas. Oke, Mungkin udah sering banget nih. aksesibilitas, Heeh, itu betul. udah banyak yang teman-teman tahu di sini dan sudah kita edukasi semuanya. Jadi semuanya itu hanya buat kalian semuanya gitu kan. Yes, betul. Jadi Nah, sebenarnya, aksesibilitas ini adalah salah satu mhm, fitur ya yang, bisa dibilang untuk orang-orang yang keterbatasan khusus gitu, Bang Den. betul. Gitu dia. Biasanya kita kan bahas itu ada di, Windows ya. Ya, Sebelumnya kita di Windows betul. nih bahas aksesibilitas, Yap, tapi kita mhm, mau kenalin sedikit deh di Microsoft 365-nya. Kalau di 365 itu ada juga fitur aksesibilitas, betul banget. accessibility for Microsoft, 365. Jadi Predictive Light, betul. jadi ibaratnya semua orang yang menggunakan produk Microsoft itu Ya, akan bisa tetap produktif gitu, apapun betul banget. kondisinya, seperti itu. Ya, terus ini yang lebih penting nih, Dik. Jadi, Yes, di Oktober ini kita baru keluarin satu fitur pengamanan nih, wih. yes, Ini ngomong betul. dengan pengamanan-pengamanan nih kayaknya, wah ini akan seru banget di hari ini nih, yang akan Betul kita banget, Bang sajikan Den. buat teman-teman Betul semua nih. banget. Jadi selain ada fitur aksesibilitas di Microsoft 365, ada Ya, satu hal baru yang teman-teman juga harus tahu, kalau setiap pengguna Microsoft 365 yang personal dan family akan mendapatkan ekstra keamanan betul dari sekali. satu aplikasi yang baru di-launching Ya, oleh Microsoft, namanya apa? ya, Microsoft Microsoft Defender. Defender, Betul betul. banget. Nah, tanpa perlu panjang lebar, Dik, ini langsung aja nih, Dik. Ini banyak yang nanya-nanya nih, Dik. Mhm. Apa sebenarnya Microsoft Defender ini? Terus pentingnya apa sih buat secara device kita, secara data kita, sama identitas kita, Dik? Oke, jadi sebenarnya Microsoft Defender ini adalah satu aplikasi atau satu tools Ya, 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 buat teman-teman untuk, mendapatkan pengamanan ekstra
di semua perangkatnya. Itu Ya, bisa mencakup data, bisa mencakup identity, atau ya, mungkin bisa mencakup juga, data-data keluarga ya seperti itu, perlindungan untuk menyeluruh untuk keluarga di semua ya, device. Jadi gampangnya, satu apa ya, satu wadah gitu ya, atau satu aplikasi untuk bisa kita lihat apakah device kita ini statusnya sudah terproteksi atau belum. Nah, karena kan betul kita sekali. tahu nih Bang Den, sekarang Ya, ini lagi tenar banget kejahatan, dunia maya lah ya, seperti, ya, peretasan atau hack gitu betul. ya, atau Ya, mungkin, pencurian data, ada juga ya bisa dibilang, malware atau mungkin ya, kita ngeklik sembarangan link gitu akhirnya menyebabkan kita terkena malware. Nah, si ya, Microsoft Defender ini itu bertugas untuk tadi men-scan, ya, ibaratnya memberikan informasi apakah device ini sudah terproteksi atau belum, seperti ya. itu. Dan nggak cuma berlaku di Windows aja Bang Den. Tapi Oke. juga bisa berlaku di all devices seperti misalkan, Windows, ada Android juga, Ya, ada macOS juga, ada ya. iOS juga. Jadi semua perangkat kita bisa terlindungi menggunakan Microsoft Defender, Bang Den. Tapi sebelum jauh ke Betul, device yang akan kita pakai, ini sebenarnya mhm. sih proteksi ini sebutannya secara online atau offline Dik sebenarnya, Dik? Oke, sebenarnya sih memang secara online ya. Jadi, Ya, buat memproteksi secara online. Yang pasti ketika teman-teman menggunakan device pastikan perangkatnya kan online. Kita bisa ngecek tuh, nanti kita bisa scan, kita bisa tahu juga status device kita semuanya apakah sudah terproteksi hanya menggunakan Microsoft Defender, kayak gitu Bang Den. oh berarti secara online kita nggak perlu Yes, repot-repot lagi ya secara secara yes, jaringan. Biasanya kan kita selalu berkutat di jaringan internet yang yes, notabene kita setiap di mana pun pasti akan terhubung dengan internet gitu kan. Baik itu secara betul. personal kita punya, secara hotspot yang sudah kita akan pakai nanti di lokasi tersebut dan sebagainya gitu ya. Yes, betul. Itu Jadi juga ini bisa nge-scan benar-benar apakah WiFi-nya ini bisa dibilang, aman atau enggak, seperti itu. Jadi benar-benar, lebih ke arah proteksi datanya sih, lebih ke arah proteksi device-nya itu oh, I see, I sendiri, kayak see. gitu. Nah, baru masuk ke device nih, Dik. Kan kita Oke, berapa orang ini pasti punya lebih dari satu device pokoknya ya. bener bener Ya, bener jadi hari banget. gini punya satu device tuh kayaknya ada yang aneh gitu kan, katanya ya. Yes, Nah, betul. Biasanya ada itu minimal minimal banget nih ada satu laptop, satu handphone, minimal banget tuh betul. biasanya, Ya. gitu. Nah, itu secara Microsoft Defender ini, itu apa sebenarnya yang kayak tadi tadi lu bilang bahwa nggak usah repot-repot ketika kita mau dapat security yang baik banget nih dari si device yang kita pakai di dua-duanya ini. Yes, betul. Jadi ibaratnya ketika kita menggunakan Microsoft 365 dulu ya, karena kan Ya, Microsoft Defender ini adalah eksklusif untuk pengguna Microsoft 365, Microsoft betul. 365 Personal or Family. Jadi, Ya, ketika mereka menggunakan Microsoft 365, mereka akan mendapatkan akses khusus untuk, fitur si Microsoft Defender tadi. Kita bisa install tuh Bang Den. hmm, Misalkan tadi kan, ya, biasanya, rata-rata nih di sekarang ini rata-rata orang itu punya minimal 2 device. ya. Satu Windows device, satu lagi mungkin, smartphone seperti itu. Kita bisa tuh install di 2 perangkat kita tadi, di 2 device kita tadi. Oh, Yes, kita bisa lihat. berarti heeh, berarti sesuai sama yang ada di kolom chat kita nih, Dik, kayak Muhammad Latif Yes, Akbar. Jadi kalau bener, sudah pakai Defender cukup aman ya, Kak? Iya, Kakak, betul. gitu Iya, ya. Kakak. Jadi udah cukup aman kalau misalkan, teman-teman menggunakan Microsoft Ya, Defender ibaratnya karena Microsoft Defender ini bisa dibilang, bukan antivirus sih sebenarnya, tapi ya, aplikasi yang memberitahu kalian tuh kalau misalkan mhm, apakah di device kalian tuh terindikasi ada file yang berbahaya, terindikasi ya, ada file yang bisa dibilang, bisa melakukan pencurian data. Itu ya. biasanya. Karena Seperti itu Microsoft Defender. di Indonesia juga masih banyak orang yang seneng pakai aplikasi bantuan di kayak APK gitu kan, yang dia Yes, spesiesnya dari mana itu betul. mungkin juga bisa terproteksi ya dengan Microsoft Betul, Defender. biasanya kita kan Mhm, kadang nih ya, kadang kita mendownload aplikasi itu nggak melalui Microsoft Store. Biasanya kan kalau memang ya, aman, ya aplikasi adalah yang di-download dari store-nya seperti itu. Seperti contohnya Microsoft Store. Kita bisa betul, banyak banget dapetin aplikasi-aplikasi yang gratis maupun berbayar dan itu aman. ya, Tapi karena ini adalah Windows, kan ibaratnya banyak orang juga yang ingin download aplikasi dari luar Bang Den, dari pihak ya, ketiga, dari betul. browser ya kan. Apalagi Ketika pengguna mereka Android ya. mendownload betul, seperti itu, Ya, apalagi pengguna Android. Ketika mereka mendownload dari sumber yang memang bukan dari device itu sendiri, ya, misalkan dari luar gitu, mmm, dari browser gitu. Ketika mereka mau install, itu akan dicek dulu tuh apakah aplikasi ini berbahaya atau enggak, di-scan seperti itu aplikasinya. Begitu juga yang oke, di Android tadi bentuknya APK. ya, Kita nggak pernah tahu nih aplikasi ini, betul.
aman atau enggak. Makanya Ya, si Microsoft betul. Defender akan scan terlebih dahulu device-nya, untuk aplikasi tersebut, apakah aman atau enggak nih buat device-nya. Kalau memang aman, berarti teman-teman bisa jalankan. Tapi kalau Ya. memang nggak aman, nanti akan dikasih tahu aplikasi ini berbahaya, apakah teman-teman mau lanjutin atau enggak, seperti itu. Nah, oke. Ini juga cukup menarik, pertanyaan dari Andri Dian Saputra juga, Om Dika nih. Apakah itu akan mempengaruhi dari segi penyimpanan device untuk Microsoft Defender, Om? Nah, Oke, itu nih penyimpanan device seriusnya nih. sebenarnya kalau Yap, aplikasi Microsoft Defender itu punya ya bisa dibilang nggak banyak makan penyimpanan device kok. Dia ya, cuma kayak aplikasi, dia hanya statusnya untuk men-scan aja. ya, Di-scan semua filenya tanpa melakukan penyimpanan. Jadi itu aman iya. banget buat, penyimpanan device yang nggak akan mempengaruhi banyak-banyak banget. Paling instalannya berapa megabyte gitu. Setelah Ya, itu dia tugasnya hanya untuk scan aja, bukan buat penyimpanan data. Beda ya penyimpanan sama aplikasi untuk scan apakah di aplikasinya terindikasi ada virus atau enggak, seperti itu. oke. Jadi aman kok. Ini juga cukup menarik juga ketika Muhammad Latif Adil juga nanya ini. Jadi Hmm. kalau untuk Android harus berangkat 365 dulu ya Kakak ya? Iya, Yes, pastinya betul. gitu loh. Biasanya nih Bang, orang-orang ya kita tahu ya, orang di Indonesia itu masih banyak yang berpikiran langganan langganan Halo Dik, langganan gitu ya. Jadi Dik, ya halo, suara kok jadi robot ya Dik ya? Lu Android robot? banget ya? Enggak. Coba cek ya ulang ya. Apakah di Lu sini cek saya jaringan coba. Oke. Ini sambil nunggu Dika cek jaringan juga. Ini kita sapa-sapa lagi dari Han Yohanes. Wih, hadir. Thank you Han. Semoga sehat-sehat selalu di Emporium ya. Oke. Halo Dik, udah terhubung Dik. Oke, sekarang sudah aman? Sudah aman sih harusnya. Masih robot sih Dik, suara lu Dik. Masih robot? Oke, kita Iya. coba ulang ya. Oke, jadi secara tidak langsung sih sebenarnya Microsoft Defender ini info juga buat teman-teman semua bahwa Microsoft Defender itu sudah tersedia juga dan bisa diinstal. Hanya teman-teman tuh harus menggunakan Microsoft 365 Personal dan Family. Jadi untuk pengguna bisnis itu maaf, mungkin itu belum terreflect atau terinclude di dalam Microsoft 365 Business Standar. Ini masih berjalan untuk Microsoft 365 Personal dan Family. Gitu teman-teman. Oke Dik, udah aman Dik? Coba lagi cek apakah masih robot. Masih robot Dik? Ini saya menggunakan speaker yang terpisah Bang, sebentar ya. Oke. Oke, sambil nunggu Dika yang sedang memperbaiki jaringannya, di sini juga saya akan membacakan pertanyaan dari Rido P. Tampilan Microsoft di Windows seperti apa Om? Boleh diunjukin nggak? Nah, ini dia nih teman-teman nih. Ini mungkin starnya tuh di sini. Jadi sebenarnya UI-nya itu menarik nggak sih? Gampang nggak sih kita mencari informasi? Katanya Dika tadi bahwa ketika file kita atau misalnya device kita sudah terinstall di Microsoft Defender, itu kan secara nggak langsung sudah ada informasi yang akan ditampilkan tanpa perlu men-scan lagi gitu kan. Gitu Dik ya. Nah, Betul. Oke, ini sekarang udah aman ya? sedikit masih robot tapi udah agak jelas Dik. Oke. Agak jelas ya, oke. Oke, mungkin lu bisa lanjut share screen. Jadi si Rido nanya nih Dik nih. Nih Oke, tampilannya gimana sih nih? Seperti itu Dik. tampilannya untuk Microsoft Defender. Oke, saya akan Ya. coba share screen ya. Coba kita present dulu di sini sebentar, kemudian saya share screen. Oke. Window. Yap. Nah, teman-teman sekarang di sini kita udah coba mau share screen nih. Kita lihat tampilannya kayak gimana sih Microsoft Defender itu. Ya. Nah, jeng. oke. Suara saya udah aman ya? Harusnya sudah aman ya? Udah nggak robot lagi ya? Sedikit robot sih Dik masih. Sedikit masih robot ya? Ya. Cek. Oke, lanjut aja Dik. Sambil gue Oke. coba highlight dari sini juga. Oke. Nah, jadi Microsoft Defender itu tampilnya seperti ini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menginstal di Windows gitu ya. Di Windows teman-teman bisa download melalui Microsoft Store. Itu ketika aja Microsoft Defender nanti tampilannya akan seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat tuh status device-nya apakah sudah terproteksi atau belum seperti itu. Nah, ini Ya, jadi kelihatan. ini. Jadi tadi lu bilang bahwa kan bisa diinstal di iOS gitu kan, bisa Betul. di Mac iOS. Itu tampilannya beda atau sama nih, Dik?
seperti yang ada? Kalau dibilang sih tampilan itu mirip-mirip Bang Den, cuman karena memang kalau Hmm, untuk penggunaan di Windows itu kan versinya desktop ya. betul. Biasanya desktop sama tampilan mobile itu sedikit sedikit mirip tapi agak sedikit yang user interface-nya agak sedikit beda lah seperti itu. Tapi untuk informasinya sama Bang Den, semuanya kita bisa Sama ngeliat ya. device detailnya, yes. Kita bisa Nah, melihat apa aja nih device-device yang udah dimonitoring seperti itu. Contoh ya, kalau betul, ya. kalau teman-teman lihat di sini misalkan di screen saya nih di layar saya, Hmm, nah itu ada kelihatan di sini ada tablet iOS gitu ya, ya. sama di sini ada Android saya nih. Jadi ada dua device saya Hmm. atau tiga totalnya sama device Windows karena device Wih. Windows nggak akan tampil di sini. Jadi yang dilihat ada Oh, device-device lain yang saya punya gitu. yes, yes. Ya, jadi Berarti bisa ngelihat statusnya apakah sudah terprotected atau belum seperti itu. berarti device-nya itu mesti diinstal Microsoft Defender juga dong, Dik ya? Betul. Jadi di Ya. tablet iOS saya ini juga sudah mendownload Microsoft Defender dan juga di Android saya yang bawah ini juga saya sudah download Microsoft Defender. Jadi setelah itu saya login menggunakan email yang sama, Hmm. nanti dia akan men-scan tuh semuanya file-filenya seperti itu, Bang Den. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup menarik dari Redi Wisnu Wardana, Dik. Boleh. Microsoft Windows Defender sama Windows Defender apakah sama? Nah, Nah, ini cukup menarik nih ya. ini menarik. Ya. Jadi sebenarnya Microsoft Defender sama Microsoft apa yang tadi dibilang Windows Defender itu Ya, sebenarnya intinya adalah salah satu aplikasi untuk menjaga keamanan device. Itu betul intinya sekali. yang pertama. Ya, Tapi yang beda adalah kalau Windows Defender, saya ulang, Windows Defender itu tiga hanya kali dia. 3 kali ya. Ya, Windows Defender ya, gitu ya. hanya tersedia di laptop Windows aja untuk Ya, men-scan semua yang ada di dalam Windows tersebut. Dia nggak bisa betul. dipasang di perangkat lain. Ya, Kalau Microsoft Defender, Microsoft alah. Defender adalah aplikasi yang bisa diinstal di semua perangkat gitu. Nah, Memang sih itu dia. Ya, mirip, benar, mirip-mirip betul. mirip-mirip. Cuman bedanya adalah Windows Defender hanya tersedia di perangkat Windows aja. Ya, Tapi kalau sudah namanya Microsoft Defender, ya. itu sudah bisa diinstal di semua perangkatnya teman-teman, seperti itu. Betul, karena itu lagi, balik lagi. Sebenarnya teman-teman hanya butuh berlangganan di Microsoft 365 Personal 365 dan atau Microsoft Family, 365 Family. Betul sekali. betul. Bang Den, boleh Ini saya buka nggak nih tampilannya, contoh device detailnya nih? oke, Mungkin silakan. teman-teman ada bingung, maksudnya gimana sih cara scan-nya? Jadi ketika Nah, teman-teman itu dia. sudah menggunakan Microsoft Defender ini, Ya. ya kita bisa ngeliat tuh device detailnya. Nanti di sini kelihatan tuh total file yang sudah di-scan sama si Microsoft Defender itu ada berapa. Nah, Nah, totalnya sekitar ini 16.000 tadi ya. yang Nah, disebut seperti ini. informasinya ya. Yes, informasinya seperti ini. Total file Ya, yang sudah di-scan gitu sekitar ya. 16,8 ribu. Ya, No threat found. Berarti di sini nggak ditemukan indikasi adanya threat atau file-file yang berbahaya seperti itu. pencurian, betul sekali. Mencurigakan, betul. File-file Ya, mencurigakan nggak ditemukan di situ. Kemudian di sini juga ada informasi virus and threat protection setting itu aktif. Berarti ini sudah selalu menjaga buat filenya itu untuk apa ya selalu aplikasi-aplikasinya bisa terlindungi ya. dibilang ya untuk file-file yang nggak aman seperti itu udah aktif dari perlindungan tersebut. Oke. Virus and threat protection update juga udah aman. Kemudian ransomware-nya juga bahkan ada perlindungan untuk ransomware seperti itu. Nah, berarti hampir udah melengkapi Yes. semua. Nah, Ini ada, ransomware heeh. mungkin saya jelasin sedikit. Mungkin ada yang belum Oh, tahu ya. tentang ransomware itu apa, Bang Den. Jadi Ya. ransomware itu dia ada hubungannya dengan file-file yang tersimpan di OneDrive seperti kalau misalnya teman-teman lihat di bawah, will back up your file to OneDrive schema. Jadi ibaratnya ketika teman-teman menggunakan OneDrive ditambah lagi sama Microsoft Defender ini itu akan makin aman lagi karena bisa dibilang ketika teman-teman melakukan penyimpanan file di OneDrive itu juga terlindungi oleh si Microsoft Defender-nya. Jadi nggak akan mudah ditembus gitu. Nah, Seperti itu. oke, berarti kalau misalnya seperti itu ini cukup menarik nih, pertanyaan Betul. dari Irfanul Ivan. Apakah Microsoft Betul. Defender tetap aktif kalau punya antivirus lain? Nah, Nah, ini nih lebih terpenting ya kan, karena ada beberapa seperti ini. teman-teman kita Betul. di store kita kan menawarkan juga ya antivirus yang padahal Betul. di Windows-nya udah ada gitu kan. Ya tapi Yes. nggak masalah, yang penting karena itu kan Betul. sebagai proteksi juga dari kita. Nah, apa nih Dik, jawabannya Dik? Secara analogi, ini saya pakai analogi sih mungkin teman-teman aman ya. Secara analogi, kalau misalkan teman-teman sudah punya pasangan, itu nggak akan bisa jalan dengan pasangan yang lain seperti itu, Bang Den. Nah, Iya. itu dia. Analoginya masuk ya.
Analoginya Betul masuk ya? betul betul betul, bisa gitu. Nggak mungkin ketika udah punya pasangan tiba-tiba ngajak pasangan yang lain berdua seperti itu, ya itu harus ya Iya. dan dikasih ya berantakan ya. Nah, di Microsoft juga sama seperti itu Kak, si Windows Defender-nya ya, atau Microsoft Defender-nya itu nanti tidak akan aktif kalau teman-teman menginstal antivirus yang lain seperti itu. Karena otomatis dinonaktifkan seperti itu kalau teman-teman Ya. menginstal aplikasi keamanan yang lain seperti Tapi itu. di satu device yang diinstal, Dik. Tadi kalau Di misalnya satu device yang diinstal, betul. ya, jadi Windows kalau misalnya biasanya. ya tadi Dika tuh di info device-nya tuh ada gambar buah-buahan itu kan, Yes, tablet betul, gitu kan. betul. Nah, itu kan Seperti secara ini, seperti otomatis ini. jadi secara otomatis dia tetap berjalan as well penggunaannya juga dan dia terproses dengan penggunaannya. Tapi kalau misalnya untuk antivirus yang di luar dari Microsoft yang lainnya itu berjalan mendiskonekkan Microsoft Defender ini dia menjalankan apa yang sudah diinstal. Gitu sih. Betul. Atau gampangnya misalkan teman-teman pakainya di Windows gitu ya. Ya, Nah, di Windows kebetulan diinstal sama antivirus lain seperti itu. Nah, ya, Windows-nya aja nanti yang nggak aktif, tapi di perangkat yang lain akan tetap aktif Bang Dan seperti itu. betul Misalkan dia banget. tetap akan melindungi tablet iOS-nya, dia tetap akan melindungi smartphone Android-nya seperti itu. Karena Ya, memang di kedua perangkat tersebut tidak diinstal antivirus yang lain. Jadi yang ya. jalan adalah si Microsoft Defender-nya seperti itu. Oke, Dik, sebelum masuk ke monitoring tuh kayak monitoring penting banget tuh ya. Kayaknya Betul, monitoring. ngobrolin itu udah enak banget. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Dian Saputra. Yes. Microsoft Defender untuk men-scan aplikasi program device seperti file Seperti file dokumen dokumen. yang authors include 365. Kalau Windows Yes. Defender itu untuk men-scan semua program di PC dan device-nya. Lebih jadi proteksi pengguna. Oh, ini dia Oh, dia conclusion, kayak kesimpulan iya. gitu, Iya, pernyataan. betul, betul Yes. banget. Benar banget Andri Ya, Dian Saputra, betul. secara analogi seperti itu ya. Tapi secara Betul. kita tadi bicaranya adalah itu di luar dari yang sifatnya offline. Jadi kita Offline. lebih ke proteksi untuk pengancaman. Contohnya ini kan banyak kan SMS-SMS yang mengatasnamakan Ya, OTP gitu kan, spam. betul sekali. Ya, spam, Yang hoax. secara tidak langsung akan mendapatkan nih identitas kita nih. Nah, itu sebenarnya Betul. terproteksi oleh di Microsoft Defender ini. Betul banget, Ya, betul ya. banget. Jadi perlindungan ekstra secara online seperti itu. Jadi Ya, teman-teman kemungkinan tuh buat apa ya, untuk terkena spamnya itu sedikit lebih apa ya, bisa sedikit minimalisir seperti itu, Bang ya, Den. bisa lebih diinformasikan sebelumnya gitu kan ya. Jadi kita bisa Yes, betul. buat jaga-jaganya tuh. Nah, kita juga salam-salam juga nih, Dik. Nih di sini Oke. sudah hadir juga nih. Udah Karim aja, Jos. Udah Oke, kayak thank aja you. Jos. Pak Karim sudah join. Ada Wafik juga di Wafik sini udah emot api ya, bakal. membara dia, membara seperti itu. Ahmad Fatullah WS, mantap. Wih, dari Bandung kayaknya nih Ahmad Dari Fatih Bandung ya. Atul nih ya. Oke, Dik, lanjut. Itu kayaknya Lanjut. monitoring itu kayaknya pusat dari segala inti of the core gitu ya. Yes, this is Core of the the core di situ. core. So, monitoring is the important thing in Microsoft 365 Microsoft Defender. Jadi buat teman-teman nih untuk pengguna Microsoft Defender itu bisa dicek atau dimonitoring hanya menggunakan satu aplikasi tersebut. Caranya contoh ya, misalkan saya klik di sini ada yang namanya identity details. Jadi fungsinya monitoring ini kita bisa men-scan satu alamat email. Apakah di dalam email ini terindikasi email-email yang mengandung spam? Seperti itu contohnya, kayak gitu ya. Terus kemudian kita juga bisa menambahkan email info-info yang lain. Contoh misalkan selain email kita bisa nambahin paspor ya, atau mungkin national ID, KTP seperti itu, atau mungkin SIM seperti itu, medical ID ya, intinya kalau medical ID di sini disebutnya BPJS kali ya. Kayak gitu kali ya. Atau mungkin seperti itu ya. Iya, medical ID lah kalau tenarnya itu, atau bisa dibilang bahasa Inggrisnya seperti itu. Atau credit card, debit card. Kok credit card juga? Karena kan di credit card itu ada number-nya, ada informasinya, ada CVV-nya. Nah, mungkin itu yang akan dilindungi oleh si aplikasi tersebut. Biasanya secara tidak sadar mungkin kita pernah belanja online di aplikasi di marketplace seperti itu, Bang Den. Nah,
biasanya kan kita kalau belanja pembayarannya banyak tuh macam-macam, bisa menggunakan credit card salah satu Nah, contohnya, itu dia. atau mungkin debit card, kita secara Ya, tidak langsung menambahkan informasi personal kita ke dalam e-commerce tersebut. Nah, betul di sekali. sini kita bisa monitoring atau Ya, kita bisa menjaga agar informasi dari credit card tersebut tidak diambil oleh hacker atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab nah, seperti itu. karena kan itu biasanya berhubungan dengan OTP gitu kan. Kadang OTP kalau betul. karena kalau kita dia udah request, oh dia masukin ke handphone kita nih. Tapi kita nggak pernah nyadar bahwa yang ngirim itu sebenarnya bukan otoritas dari si aplikasinya gitu kan. Yes, betul Nah, banget. itu kemungkinan seperti itu kan bisa apa, dijaga-jaga sebelumnya, seperti itu dengan Betul. Microsoft Defender ini sebenarnya. Betul, kita bisa scan semua mulai dari tadi Ya, email, ada paspor, ada KTP, ada BPJS, ada SIM, ada betul kan. kredit card, bahkan rekening bank kita juga bisa. Bahkan yang punya international bank Hmm, account, misalkan teman-teman punya namanya bank dari salah satu negara di luar sana gitu ya, pengen ya, diamankan itu untuk apa namanya informasinya, identitinya seperti itu, ya, bisa di betul situ Bang. juga ditambahkan. Bahkan sampai nomor teleponnya teman-teman di sini, phone number bisa Hmm, ibaratnya dikasih perlindungan. Jadi benar-benar ekstra Bang Den. Jadi nggak cuma perlindungan untuk device, tapi juga ya, untuk identity. Ini yang disebut nah, identity, perlindungan untuk identity, ya. seperti itu. Ini masuk ke Identity pertanyaan Dik. protection. Ini Lanjut. kayak menarik juga nih dari Andri lagi nih. Ilmu banget sih Mhm. ini. Woi, ini dia selalu pernyataan loh sebenarnya ya. Pernyataan ya, tapi it's Iya, okay, berarti betul. dia menangkap esensi yang kita kasih Bang Den. Betul Jadi sekali. informasi yang kita kasih di sini berarti si Andri ini Berguna menangkap dengan sebenarnya. tepat. Yes, menangkap dengan Betul. tepat. Karena Karena memang ya, karena memang Microsoft Defender ini baru banget rilis di ya, bulan-bulan ini ya gitu Bang Den ya. betul. Dan ini juga sebenarnya butuh info juga di teman-teman semua gitu ketika teman-teman ada customer yang sudah langganan Microsoft 365 ini juga bisa disampaikan juga secara tidak langsung kan ini membangun engagement juga ketika si customer ini merasa terpuas gitu kan. Mereka merasa wah Yes, beli di sini banyak solusi yang bisa didapatkan, banyak promo juga gitu kan karena betul dari betul. toko-toko itu juga 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 ini menambah juga apa edukasi ke customer juga bahwa ini loh sebenarnya proteksi yang dimiliki dari Microsoft ini sudah banyak dari sisi online-nya juga ada, dari sisi offline-nya juga ada. Seperti Betul. itu. Nah, Jadi ibaratnya ini adalah perlindungan baru ketika teman-teman menggunakan Microsoft 365, bukan ya, cuma buat device tapi buat identity-nya juga. Kan kita ya. nggak pengen tahu misalkan ID kita, misalkan mungkin nomor KTP kita disalahgunakan buat pinjol mungkin ya, bisa Nah, jadi itu seperti itu. dia yang Lagi tenar tahu-tahu banget sekarang. gitu kan, betul Iya, banget. tahu-tahu Tapi dapat dananya udah SMS masuk, gitu. padahal kita nggak mikirin, nggak pernah request Yes, gitu kan ya. Nah, ini seperti ada itu. satu Dan yang ini menarik. boleh silakan. Ya, ini ada Muhammad Latif Akbar. Kak, Ya, Microsoft Defender itu berjalan bersama firewall Windows atau firewall. terpisah? Ya, Oke, firewall ya. Jadi kalau misalkan dibilang Microsoft Defender itu berjalan bersamaan sama firewall atau enggak, kembali lagi, firewall ini tersedia di Windows Security atau di Windows Defender-nya ya. ya, Fungsinya firewall itu apa sih? Sebenarnya firewall itu adalah kayak kalau kita artiin ya ke bahasa gitu ya, dinding api. oke. Jadi ketika teman-teman mengklik suatu aplikasi atau mengklik link gitu ya atau mendownload Ya, program, ketika mau diinstal atau oke. mau didownload akan muncul tuh informasi aplikasi ini berbahaya untuk di-download atau aplikasi ini berbahaya untuk diinstal. Nah, itu adalah firewall. Jadi dia membatasi dulu atau kasih apa ya, kayak Ya. ngasih tembok dulu nih, kasih penghalang Nah, dulu betul. nih buat kita memberikan informasi. File ini terindikasi virus atau file ini terindikasi apa ya, Aplikasi di luar berbahaya. dari juga betul ya. Yes, berbahaya untuk perangkat. Itu firewall yang bekerja. Kalau Ya. misalkan teman-teman pilihnya allow, ya berarti teman-teman membukakan kunci untuk file tersebut masuk ke dalam device-nya gitu. Ya, secara Tapi tanpa sadar tuh biasanya ya. iya, Tapi secara juga tanpa banyak sadar seperti itu. berlaku juga di OS-OS yang Android dik. Kadang kan butuh Betul. permission ya. Permission-nya itu sebenarnya bagian dari Heeh, firewall. betul sekali. Itu bagian dari firewall. Jadi Ya, firewall itu fungsinya adalah untuk memberikan notifikasi dulu buat teman-teman, file ini terindikasi apa berbahaya atau file ini bisa mengakses data di dalam misalkan mengakses file seperti gambar, kontak dan lain itu firewall tuh yang muncul. nah itu dia. Betul. Nah, Jadi kalau dibilang berjalan terpisah atau enggak ya memang terpisah. Fungsinya adalah teman-teman firewall itu hanya berfungsi ketika teman-teman salah
ngeklik link yang berbahaya itu firewall-nya muncul. Tapi Microsoft Defender-nya Betul. nggak akan muncul. Dia hanya Ya, tersedia ketika teman-teman mau scan aja seperti itu. ya. Nanti juga di informasi di tweet-nya akan tampil ya, Dik ya. Yes, Ya, betul. itu sebenarnya yang fungsinya. Jadi kan kita nggak tahu nih, ini sources-nya dari mana gitu kan. Betul, Nah, betul. nanti di Microsoft Defender itu sudah akan nampil dengan informasi, wah ini ada indikasi nih pencurian data atau dia mau monitoring sesuatu, itu bisa terreflect di the info di security-nya juga. Betul banget Bang Denny. Nah, di sini kayaknya ada rekan kita dari Filipina Bang Den. Wes, Kalau di komen, Mr. Marvin. hello Halo, Mr. Marvik. Ya, kita tahu ya, Marvik is from Philippines. Yep. Dia juga si watch our Facebook live here. Hello Betul. Marvik, how are you? Oke, Yes. jadi Nice to kita meet lagi you. nice to meet you. Oke, Thank jadi you, Join. jadi kita apa namanya memberitahukan tentang Microsoft Defender Ya. ke teman-teman yang mengikuti sesi live ini. Fungsinya Ada buat Isna kembali juga lagi. di sini. Yes, halo Isna. Halo, apa kabar? Sehat selalu. Hello Pak Marvik, Thomas Chen Yeah. also give a comment. Ya. Padahal kita ada grupnya loh. Yes, we have a group, but it's fun to Ya. sharing information here. Nah, Dik Oke. balik lagi Dik. Yuk, lanjut. Setelah tadi udah infonya udah dapet, terus device-nya juga bisa apapun gitu kan. Yes, Terus OS-nya juga kita bisa diinstal di semua OS yang ada saat ini gitu kan. betul. Ini kecuali di Linux ya. Di Linux sama Yes, Chrome yang belum ya. ya betul. Ya, Karena kan jadi untuk Linux sama Chrome itu memang bisa dibilang tidak termasuk juga dalam coverage di Microsoft 365 seperti itu ya, Bang Den. Meskipun betul Chrome itu sekali. bisa, cuman basisnya adalah web, bukan basis Ya, aplikasi seperti itu. betul. Jadi yang akan terlindungi ketika dia install pun berbasisnya web ya, bukan aplikasi Betul. yang diinstal. Oke, tadi kalau misalnya nih, informasinya udah dapet, terus rate-nya udah dapet. Nah, sebenarnya ada nggak sih Dik, yang kadang nih kan kita menginstal sesuatu tuh harus tahu sisi requirement-nya Dik. Yes, Bekerja betul. di OS ini nggak sih? Bekerja di ini Betul. nggak sih? Nah, jangan sampai kalau misalnya ketika teman-teman, wah kayak si Dian tadi kan, wah ini sebenarnya edukasi banget nih. Tapi ketika teman-teman ingin menginstal di satu device nih, sebenarnya pentingnya apa nih, Dik? Yang harus Oke, kita tahu ketika ingin menginstal Microsoft Defender ini, Dik. jadi kita bahas dulu untuk minimum requirement Ya, for betul. Microsoft Defender ya. Jadi Betul. meskipun ini adalah salah satu aplikasi yang powerful yang bisa dikerja di atau bisa bilang diinstal di semua device, Ya. tapi teman-teman harus perhatikan sistem requirement-nya dulu karena kita biar bisa berjalan secara lancar. Betul banget. Untuk Windows itu minimal banget Windows 10 ke atas, minimal Windows versi 10 ke atas. 1904. Yes. Itu 10 ke atas ya. Jadi buat teman-teman pengguna Windows 7 or Windows 7 or Windows 8 ya, itu sayang banget tidak bisa menikmati fitur dari si Microsoft Defender ini Bang Den. Jadi saudara lakukan upgrade ke Windows 11 kalian seperti itu. Betul. Karena ya kita juga tahu kan untuk Windows 10 juga akan end of date-nya juga di 2025 gitu. Jadi untuk Windows 10 juga end of date. Jadi berpaculah tanggung kita untuk sekalian musim. aja. Langsung aja ke Windows 11 gitu. Ya. Kemudian Lanjut, untuk versi yang Android itu minimal di Android 6 ke atas. 6 ya, ke berarti atas. kalau misalkan 6 ke bawah itu tidak bisa menikmati fitur dari si Microsoft Defender ini. Defender. Android 6 ya, above. Oke. Kemudian ada juga kalau untuk di iOS yaitu di iOS 13 atau 13 ke atas 13. itu bisa menikmati fitur dari si Microsoft Defender ini seperti itu. Ya, oke. Berarti secara nggak sebenarnya sih rata-rata requirement-nya udah nggak jauh beda ya, dan udah pasti kebanyakan update juga ya, Dik ya. Betul, dan rata-rata juga pengguna sekarang itu pasti device-nya itu minimal banget sudah memenuhi syarat sih. Jadi kalau yang tadi saya sebutkan sebenarnya minimum requirement itu ya katakanlah 4 tahun yang lalu. Kan kemungkinan device-nya teman-teman itu nggak jauh banget dari tahun-tahun sekarang. Ya. Pasti kemungkinan sudah bisa menjalankan Microsoft Defender ini seperti itu, Bang Den. Betul banget. Nah, jadi kalau misalnya nih, kalau kita sedikit bandingkan gitu kan banyak juga nih device di lapangan itu yang sudah ada pre-install-nya, Dik. Nah,
apakah ini bisa berjalan Dik secara smooth dan memang ya mereka butuh butuh security ini dan mereka harus fight di situ juga seperti itu. Oke, sebenarnya untuk perangkat-perangkat yang sudah ada di toko gitu ya, yang pre-install ya, kita tahu nih, semua perangkat yang sudah masuk di dalam toko itu sudah pasti akan mendapatkan Windows Security dan Windows Firewall. Tapi belum termasuk Microsoft 365 Microsoft Defender ini. Kenapa? Karena Betul. memang Microsoft Defender ini hanya eksklusif tersedia di Microsoft 365, Microsoft Ya, 365 Personal or Family. Jadi ya, betul. buat teman-teman saya pengen dong ngerasain yang ini ya, berarti teman-teman harus menggunakan Microsoft 365 365. seperti itu. Nah, kalau misalnya Dik, dia udah pre-install, tapi Hmm. pengen banget nih merasakan security-nya dari Microsoft Defender ini. Jadi langkahnya seperti apa, Dik? Oke, yang pasti langkahnya selalu gunakan Microsoft 365 dulu Bang Den. Betul. Ya, beli Microsoft 365, kemudian teman-teman nanti setelah menggunakan 365, teman-teman install di semua perangkatnya. Nah, Ya, setelah itu baru teman-teman download deh Microsoft Defender-nya jadi semua perangkat. Jadi betul. teman-teman nanti bisa mendapatkan fitur-fitur seperti ini nih, tuh bisa dilihat tampilannya. Mungkin teman-teman bisa bisa men-scan di semua perangkatnya, Ya, katakanlah seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir di perangkat teman-teman yang lain, bukan cuma Windows ya, misalkan teman-teman pengguna ya OS yang lain gitu, itu akan ya, tetap merasa aman dan nggak perlu takut tentang pencurian data seperti itu. betul. Jadi kalau misalnya juga saya mau nambahin dikit bahwa kalau misalnya nih laptopnya sudah pre-install gitu kan, mau tetap Yes, pakai Microsoft Defender, beli aja Microsoft 365 dan diinstal betul. di device yang lain yang sifatnya Device yang mobile. lain, Betul, misal punya betul, tablet, diinstal aja di tabletnya dulu. Tapi kan tetap untuk konektivitas ya kita bisa add yang tadi sudah add, Dika bilang, bisa add betul, device gitu kan. Nah, betul cara banget. nggak langsung nanti tuh ketika sudah add device dan sudah terreflect di Microsoft Defender itu yang akan tercover sama Microsoft Defender. Betul ya, Dik ya? Yes, betul banget, betul banget. Oke, di sini kita sapa lagi Dik. Di sini ada, Tolemania. Thank you Tolemania, halo. Tolemania. Udah join, ada Nasrul Al-Batawi. Om Nasrul Den, Al-Batawi, oke. Om Den, ente Kadang-kadang ente. kadang-kadang apaan ya katanya. Looking good team dari Tay Ready. Oke, thank you. Thank you. Oke, hello bro, thanks for dropping by. Thank you Marfik. Nah, Dik Bang Den, sekarang nih waktunya lanjut. untuk kita recap nih. Nih kalau misalnya dari awal nih kita lihat dari dashboard yang sudah ada gitu kan. Yes. Sebenarnya dashboard yang dari Microsoft Defender ini mengcover apa aja Dik sebenarnya? Kayak tadi kan sudah ada memantau status keamanan secara online yang tampilannya tuh terpusat gitu. Jadi nggak kita mau cari informasi ini harus buka opsi yang mana. Untuk opsi yang ini ada opsi yang mana yang lainnya. Nggak seperti itu ya. Itu sudah ada di dashboard semua ya. Yes, betul. Coba di sini saya tampilkan ulang ya. Coba Yap. saya tampilkan ulang dulu screen saya di sini sebentar. Share screen. Oke. Sebentar, di sini saya tampilkan Microsoft Defender. Nah, di sini kalau Ya, teman-teman lihat, di situ kan sudah bisa kelihatan tuh status protection-nya dan lain-lain ya. betul. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Jadi ketika teman-teman masuk ke dalam dashboard-nya di Ya, aplikasi di Microsoft depan. Defender, yang pertama nih, teman-teman bisa ngelihat Ya, status device-nya dulu nih, apa aja tuh, betul. apakah sudah terprotected atau belum, seperti itu. Itu dia itu. Biasanya kalau logonya warna merah ya, need attention seperti itu. Ya, Nah, berarti itu filenya mengalami kendala tuh atau mungkin ya, ditemukan satu file yang berbahaya seperti itu. butuh perhatian khusus berarti Butuh ya. perhatian khusus, ya need Betul, betul. attention. Tapi kalau misalkan status di sininya sudah terprotected ya dengan logonya perisai checklist seperti itu, Ya, berarti untuk semua device ya tablet iOS atau mungkin ya. smart itu sudah terlindungi secara menyeluruh dengan Microsoft Defender ini seperti itu. Dan secara nggak langsung kalau misalnya teman-teman pengguna Microsoft 365 Family gitu kan. Di sini kan Yes, juga teman-teman tuh bisa memproteksi nih, bisa melihat nih perangkat keluarganya teman-teman semua yang ada di situ kan. Jadi nggak perlu yes, lagi tuh kita harus cek mana laptopnya, mana device-nya sini cek, nggak perlu gitu ya. Jadi secara nggak betul, langsung dengan dashboard ini sudah ada informasi device yang akan terlindungi oleh Microsoft betul. Defender. Dan kita juga dengan gampangnya juga bisa menambahkan atau menghapus perangkat yang sudah
yang sudah kita gunakan lagi gitu kan, sudah ada di situ semua. Betul, betul banget Ya, Bang Den. Jadi, intinya nggak perlu khawatir ketika teman-teman menggunakan Microsoft 365, personal ataupun family, ya, itu sudah pasti dapat satu, produktivitasnya dapat, ya, karena ya, sudah dilengkapi semua aplikasi Office, termasuk OneDrive, termasuk Teams ya, kemudian betul sih. termasuk juga, aplikasi-aplikasi yang mendukung seperti, eee publisher dan akses seperti itu. Nah, kemudian juga Ya, untuk sisi creativity, banyak banget ya, AI yang bisa digunakan di Microsoft 365 seperti designer gitu, betul. seperti apa namanya, editor seperti itu, banyak-banyak fitur AI. Ya. Ya, kemudian juga selain itu teman-teman juga selain produktif dan kreatif, sekarang ditambahkan lagi lebih secure, more secure, lebih aman. Jadi menggunakan Microsoft 365 itu mendapatkan ekstra produktivitas, ekstra kreativitas dan juga ekstra keamanan untuk semua perangkatnya teman-teman seperti itu. Nah, ini ada satu lagi nih yang menarik nih, yang ditanyakan dari Irfanullah. Ivan, Microsoft Defender melindungi dari virus internet nggak sih? Oke, Nah, kembali lagi ya, Bang ya, Irfan. Sebenarnya teknologi ini kan ada si pengguna, ya, ya. Pengguna ini sebagai apa ya, brandware ya bisa dibilang ya. Jadi kita ya, kembali lagi nih, meskipun ini udah dikasih ekstra proteksi, tapi kalau misalkan kita dengan sengaja ke arah apa ya, membuka link-link yang memang nggak disarankan, ya itu kita nggak mepet-mepet bisa. dikit gitu ya. Iya, itu kita juga mungkin nggak bisa terlalu cegah seperti itu. Sebenarnya Ya, terus di internet itu tergantung kembali kitanya juga nih. Misalkan kita tahu nih situs ini ya, berbahaya, tetap aja kita kunjungin seperti itu. Contohnya slot atau mungkin kayak gitu-gitu ya. Itu betul. berbahaya mungkin, tapi tetap aja kita kunjungin melalui web. Enggak sih Nah, itu makanya itu aman atau di enggak. di Microsoft Defender sebenarnya ada tips dan trik dik kalau bisa dilihat. Yes, Next betul. tip gitu kan. Nah, Yes. ini juga akan disarankan gimana Next teman-teman tip seperti ini. disarankan betul menggunakan device itu seperti apa, Yes. bagaimana memeliharanya, terus gimana Yes. kita menjaga tingkat keamanannya, itu ada di situ Iya. semua ya, Dik ya. Di Di sini stay tips up dan to trik. date ya, tetap tetap, Ya, stay up to date. The latest version atau yang paling baru ya di device-nya betul untuk sekali. membantu kalian mencegah dari malware seperti itu. Atau kemudian ada change the log seperti ini. Kita bisa nambahin new device gitu buat Ya, meyakinkan apakah dengan username yang sama gitu ya, apakah device kita semuanya sudah terlindungi seperti ini kayak gitu. betul. Apakah itu phishing? Phishing kita tahu nih dari katanya Ya, memancing seperti itu. Sebuah trik buat memancing kita, buat misalkan ada link nih, kita penasaran itu link apa sih? Apa mungkin seperti ini? Kita klik. Nah, itu phishing biasanya dia akan mengambil semua informasi pribadi kita seperti itu. Bisa menggunakan pesan di WhatsApp atau mungkin betul. dari juga short message atau SMS seperti itu atau mungkin bahkan email seperti itu. Nah, itu phishing. Nah, kita di sini kita dikasih tahu tuh sama si Microsoft Ya. Defender itu untuk tips-tipsnya seperti itu. Banyak banget tips-tipsnya seperti ini. Jadi buat Nah, teman-teman Microsoft Defender ini memang dirancang aplikasi khusus untuk tetap membuat device kalian tuh aman seperti itu. ini ada lagi Dik pertanyaan satu Dik. Mungkin setelah Boleh? ini kita akan kuis ya Dik ya. Yes. Nah, ini ada pertanyaan dari Rido P. Om, virus Yuk. kan makin lama makin berkembang ya. Nah, apakah Microsoft Defender ini akan update otomatis juga nggak? Nah, Oke. itu dia. Kita Otomatis tahu update. namanya teknologi itu pasti ya termasuk apa ya, termasuk kompetitor atau si virus ini akan selalu berkembang. Iya betul, kita setuju. Ya, Karena memang dari tahun ke tahun itu pasti akan ditemukan virus baru. Nah, betul. Microsoft perusahaan teknologi juga pasti akan mengembangkan juga nih buat si Microsoft Defender-nya ini. Karena kan nggak mungkin virusnya udah 2 masih 1, ibaratnya masih tingkat 1 atau virusnya Betul udah sekali. tingkat 5 si Microsoft Defender-nya masih di tingkat 2, nggak mungkin. Pasti akan selalu diperbaharui dari Yap, bulan ke bulan atau mungkin tahun ke tahun seperti itu. Untuk apa? Untuk mengimbangi juga biar device-nya tetap terproteksi secara maksimal seperti itu. ya. Jadi, nah intinya berarti kalau misalnya pakai Microsoft Defender perlu di-scan-scan ulang nggak sih, Dik? Oh, nggak perlu, tinggal aktifin aja udah Microsoft Defender-nya. Dia akan Ya, men-scan secara otomatis seperti itu. betul sekali. Itu dia ini. Jadi, Seperti ini nanti. Ini otomatis Bang Den. ya, Kita nggak perlu scan-scan ulang. Dia otomatis langsung scan. Dia akan memberikan dan informasi sama kita. Udah terscan berapa dan yang ada trade fund-nya berapa seperti itu. betul. Jadi nggak perlu update-update lagi. Betul. Pastikan yang penting langganannya jangan sampai habis. Itu intinya, Dik ya. Yes, Ya, Microsoft 365-nya seperti itu. Karena kan memang si Microsoft Defender ini berjalan salah satunya adalah menggunakan Microsoft 365. 365 betul banget. Oke, pertanyaan dari Rido tadi sebenarnya menutup dari
sesi tanya jawab kita langsung kuis, Yes. Dik. Kuis saja. Ini saya tutup dulu Ya, kali ya. betul. Saya tutup Jadi dulu stop screen. kita punya dua gimmick yang cukup menarik yang hari ini akan bisa dimiliki oleh teman-teman semuanya. Pertama ada Yes. 1 buah payung Payung. dan kita juga masih memiliki hoodie spesial yang seperti Dika pakai. Ya, hoodie merah yang akan teman-teman bisa miliki juga. Ini seru nih, ini Nah, seru. time to Tapi quiz, Dik. pertanyaannya harus yang itu ya. Oke. Nah, karena ini hadiahnya spesial banget, ini Yes. harus pertanyaan-pertanyaan emang yang nggak bisa dijawab atau yang emang Betul. Microsoft belum keluar, Dik. Atau bisa dibilang teman-teman ini aja kali ya. Pertanyaannya tuh ada di Expert Zone bisa atau mungkin teman-teman install Microsoft Defender mungkin di Nah, handphonenya ya. Bisa yap, jadi ya. itu bisa jadi. Nah, Oke, langsung aja, oke. Dik. Pertanyaan yang pertama atau activity apa Pertanyaan yang lu akan lakukan? Oke, pertanyaan pertama, kita Ya. coba dulu ke aplikasinya Microsoft Defender. Ya, karena mungkin ini announcement baru jadi harus perlu buka dulu nih biar mereka ngeh dulu nih secara Yes, looks-nya nih, betul. Dik, seperti apa nih, Dik? Betul. Microsoft Defender saya coba ulang ya. Ya. Saya buka dulu, saya screen ulang. Oke, di sini saya share. Oke, apakah sudah tampil? Yap. Di sini kan ada tulisan monitoring ya, teman-teman ya. Ah, itu dia. Kira-kira sebutkan aja 3 hal atau 3 apa aja yang bisa dimonitoring oleh si Microsoft Defender. Ayo, Nah, tadi ada banyak yang bisa tuh. ditambahkan itu tadi ya. Iya, yang bisa ditambahkan. Oke, Ada ada heeh, banyak sebenarnya banyak banget hal ada yang bisa dimonitoring. Tapi kartu sebutkan 3 itu. aja. Nah, 3 Ya. aja gitu. Oke. Ini seperti biasa yang tercepat, yang terbenar jawabannya itu akan kita Yes. kasih hadiahnya. Tadi saya udah Hanya sempat butuh buka, 3 Bang Den. apa tuh? Tadi saya udah sempat buka. Di sini kan ada Ah, identity. Nah, kita bisa betul nambahin betul. add info nih. Nah, add info Ah, ini kita bisa nambahin apa aja. nah itu dia. Oke. Ah. Apa ya? Wis. Oke. 3, Ya, kita hitung terus. mundur kali ya. Ya, boleh, Dik. 3, 3, 2, 2, 1. 1, Tet. close. Ya, close. Kita Oke. coba klik. Kita coba klik Yap. add info. Sekarang teman-teman silakan cek di sini. Apakah teman-teman menjawab sesuai yang ada di sini? Ya. Ya. Betul. Jawabannya kita kalau dari layar saya paling pertama kita coba lihat dari Muhammad Latif dulu nih. Ya. KTP, BPJS, nomor telepon. Oke, kalau Ridho Telepon kredit ya? card, Telepon ID, ya? teleponnya itu telepon berarti. Dari Password. Arab ya? Kartu kredit dan debit, Ada men-scan nggak, Dik? SIM, Ada KTP, nggak, Dik? kredit card. Oke, yang paling benar ya Latif dengan tepat dan cepat menjawab ada tuh KTP, ID ya, Yap. National ID. BPJS itu bisa dibilang juga medical ID. Ya, kemudian Ya. juga ada nomor telepon juga ada. Oke. Yang lain betul semua jawabannya. Cuma memang kalah cepat sama Muhammad Latif Akbar. Selamat Ya. buat Muhammad Selamat Latif Akbar. Latif. Dapat apa nih, Dik? Dapat payung. Dapat payung eksklusif dari Payung. Microsoft. Oke. Oke. Pertanyaan yang kedua, Dik. Pertanyaan yang kedua. Nah, Yap. di sini kan kita ada device detail nih. Betul. Atau enggak ini aja deh. Ini karena hadiahnya hoodie, Ya. hadiahnya hoodie. Jadi Betul. pertanyaan agak sedikit berat nih, Bang Dan. Wih, seberat apa? Seberat Ini apa? pertanyaannya. Kita berbicara mengenai aplikasi tersebut. Ya. Microsoft Defender Mm. bisa diinstal. Hati-hati nih, hati-hati salah jawab. Tadi ya. Belum. Oh, Android, belum di Ya. Android, di Windows, Ya. di iOS ya, sama di macOS. Ya. Requirement-nya masing-masing tuh. Nah, Windows apa? Windows apa, Android berapa, minimum, iOS berapa, seperti itu. Nah, macOS apa, 3 aja, Dik ya? Ya 3 aja, 3 cukup. 3 aja ya? Jadi Windows apa, Android apa, Android apa, sama iOS berapa? iOS berapa? iOS Ini berapa? gampang banget yang tadi. Gampang banget. Tadi saya udah jelasin tuh secara detail. Ya, Minimum betul sistem banget. requirement-nya. Soalnya kalau saya tanya di sistem operasi apa aja gampang. Wah, Windows, banyak rebutan. Android iya rebutan. Tapi kalau minimum requirement itu yang Ya. harus jadi Nah, yang biar berarti ini kalau reminder juga. kalau bener jawabannya benar-benar canggih nih ingatannya. Betul. Gokil karena ini banget. iya. Ini Minimum present banget. pertama kita bawain Microsoft Defender gitu kan, tapi mereka udah
udah aware banget nih sama Betul. produknya. Minimum requirement Microsoft Defender installation. Yap. Ya, you must answer 3. Yap. Windows berapa? Ya. Android berapa dan iOS berapa? Itu yang jadi biasanya kalau kita jawab sistem operasi doang gampang itu mau udah Wah, centeng. gampang itu udah makanan sehari-hari Makanan mereka. sehari-hari, betul. Tapi kalau Oke. misalkan minimum requirement itu akan mengingatkan mereka ketika mereka menjual Microsoft 365, "Oh Bu, Android-nya masih 5, ini kemungkinan nggak bisa." Nah, mereka akan ingat seperti itu Bang Iya, Den. betul. Yes. Oh, Jadi Windows-nya ada masih backup Windows backup 8, nggak gitu. bisa nih, harus Nggak naik bisa. minimal ke Windows ini, seperti itu. Oke, sepertinya udah banyak nih yang menjawab. Yes. Kita langsung close Oke. aja. 3, 2, 1, close. Close. Oke, Ya. ini menarik nih Bang Den. Jadi untuk Microsoft Defender sendiri bisa Ya. berjalan, kita OS dulu. Di sini macOS nggak ada ya. Ya. macOS adalah kata lidah sebagai informasi tambahan. macOS nih, 3 lagi belum ya. Betul ya. Windows adalah Windows 10 minimal. Windows 10 benar. Windows 10 Oke. Oke. Ini Yang rata-rata kedua, udah jalan semua nih. Oke. ya, tapi banyak yang jawab Windows 11 ini, padahal Windows 10 bisa ya. Oke. Kan karena Kemudian, minimum requirement ya. minimum requirement, betul, minimum betul. terendahnya. Oke, kemudian kalau untuk di iOS itu Ya. di iOS 13. 13. Oke. Itu dari betul 2 nih. Dari betul 2 ya. Betul 2 nih ya. Oke. Tinggal satu lagi. Dan yang terakhir yang paling tepat adalah Android. Untuk Android adalah Android 6 atau Android 6. 6 ke atas. 6 ke atas. Betul. Tetap ya, kita akan memilih yang paling tercepat, yang paling tepat. tercepat juga. Yes. Kayaknya di sini udah ada paling atas nih dari tampilan saya nih, Dik. Yes. Kita langsung aja umumin siapa pemenangnya. Oke, 1, 2, 3. Ya. So, Andri Dian Saputra mendapatkan hoodie merah dari Microsoft. Oke. Karena ini juga satu peserta kita yang tadi aware banget, Dik, sama teknologi yang ada, karena dia langsung mengingat bahwa, "Oh, ini daging semua nih, yang lainnya tulang." Daging semua. Daging semua ya, bisa digigit ya. Kalau tulang nggak bisa digigit ya, gitu. Nah, itu. Dik, karena waktunya tinggal 2 menit lagi, kita harus closing statement. Menurut lu apa yang bisa kita ambil di hari ini, Dik? Oke, yang pertama, Microsoft 365 meskipun itu salah satu Office ya Microsoft yang bisa dibilang jarang terjual ya, tapi banyak banget sebenarnya fitur di situ, termasuk Microsoft Defender salah satunya. Jadi, jangan lupa untuk menggunakan Microsoft 365 untuk solusi produktivitas, kreativitas dan juga keamanan pastinya. Dan jangan lupa juga ada expertzone.microsoft.com. Di situ kita juga punya hadiah. Jadi kalau misalkan teman-teman mau dapetin informasi yang paling baru mengenai produk Microsoft, teman-teman bisa mengakses expertzone.microsoft.com yang ada di bawah layar seperti ini, Bang Denny udah tampilkan. Ya, akses aja gratis, teman-teman bisa belajar, cari informasi banyak, nggak cuma seputar Windows, tapi juga Microsoft 365 dan juga OneDrive dan lain-lain ada di Expertzone seperti ini, portal belajarnya kita. Kita juga punya YouTube ya di Expertzone Indonesia dan Facebook juga Microsoft Expertzone Indonesia ya. Teman-teman bisa follow di situ, bisa kasih komentar di situ, bisa kasih masukan di situ, bisa share juga informasi ke teman-teman yang lain biar informasi ini bermanfaat untuk semuanya. Betul, Dik. Gitu. Nah, kalau dari gue cukup satu quote bagus nih, Dik, dari orang bijak di sana. Apa tuh? Quote-nya begini. Pengalaman bukan hanya berapa lama Anda bekerja dan berapa sering Anda berpindah kerjaan. Tetapi bagaimana pengalaman itu bisa membuat Anda belajar lebih dan membuat hal yang baru, Dik. Wih, belajar dari pengalaman gitu ya. Keren ya, karena catatan gue juga banyak ya. Oke, thank you Bang Denny buat hari ini, mantap banget. Thank you juga buat teman-teman yang lain yang sudah ikut ikut dalam sesi live kita, kasih komentar, kasih pernyataan, kasih ya mungkin pertanyaan yang keren-keren seperti itu dan ikut juga dalam sesi kuis. Jadi ini keren banget. Jadi kita akan tetap informasi lagi di sesi live kita berikutnya. Ya, jangan lupa tetap saksikan kita dulu. Sekarang saya ingin pamit, saya Denny Mardianto. Saya Dika. Thank you and see you. Bye-bye. Thank you guys.